ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Kemudian mana tadi? Dana cair langsung dipotong 5% untuk mediator. Jangka waktu pembayaran 5 tahun atau 60%. Masih di markup 12%, 12,5%. Lalu dana cair langsung dipotong 5%. Ini untuk siapa? Ini peruntukannya untuk wakil 4 dan tim utang piutang. Saya tahu. Dan itu tanpa malu-malu diterangkan seperti itu. Itu satu proyek. Satu proyek saja. Bagaimana kalau beberapa puluh tempat untuk jamaah Islam jamaah kan ratusan tempat. Ini pada satu tempat. Memang ukhronya nggak seberapa. Mungkin dikatakan ukhronya, tapi kalau VV seperti ini coba. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nikmat tetap semangat untuk beramar ma'ruf kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jukam 354 yang terus mereka mendoktrinkan bagaimana jamaahnya supaya paham, bagaimana supaya loyal, bagaimana supaya taklid, bagaimana supaya bahasanya faham jamaah, yang kemudian ujung-ujungnya adalah terus dibodohkan, tidak boleh belajar ke selain golongannya, diajari untuk mengkafirkan selain golongannya, diajari untuk memurtadkan orang-orang yang pernah satu golongannya kemudian keluar, dan diajari merasa bangga karena jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka adalah dari golongannya saja. Namun sebenarnya itu adalah iming-iming saja sebenarnya. Iming-iming saja. Apa yang dimaksud cara bahasanya ya mong iming-iming saja. Inti pokok to the point-nya adalah masalah fulus dan fulus. Dan tadi saya mendapat sebuah file dari sahabat saya. Tentunya sahabat-sahabat mantan yang mungkin ya juga dari mana, tapi sebenarnya ini sudah lama sih sebenarnya. Misal lama itu proses seperti ini kami sudah tahu lama, cuman ya secara tulisan kita dilupakan. Nah dulu tak cari gak ketemu, nah ini malah ketemu, malah ada tentang masalah sistem bantuan atau sistem hutang dari pusat, dari hutangnya jamaah ke pusat, hutangnya kelompok desa daerah yang dari bawah ke pusat. Sebelumnya ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, pembelaan atau pembiayaan Islam jamaah itu memang cukup banyak. Kalau dari bawah ke atas mereka namakan dengan istilah infak persenan. Dari bawah, jamaah-jamaah yang paling bawah, mereka peras, mereka paksa
Mereka walaupun ada yang mengelak, kami tidak dipaksa, kami serelanya sendiri. Bohong. Saya pastikan bohong. Karena pada kenyataannya siapapun yang bulan itu tidak menyetorkan, siapapun yang bulan itu tidak membayar, ditagih dan kemudian didobel pada bulan depan. Jadi bohong. Cuman yang membela seperti ini itu ya rata-rata ya saya heran saya itu. Ya orang-orang yang sebagai nasabahnya itu yang saya lebih heran lagi seperti itu. Bukan sebagai pengurusnya yang bohong, tapi justru nasabahnya yang bohong. Kan guyok nih. Dia sudah diperas, tapi membela mati-matian yang meras. Itu memang sebuah min ajibil awajib itu. Termasuk hal yang sangat ajaib. Hal yang paling ajaib di antara ajaib. Orang kalau sudah ditipu, misalnya kita mantan-mantan mengingatkan, hei kamu tuh ditipu. Kamu di ini dan itu. Tapi justru bukannya malah sadar, malah kita yang mengingatkan, dianggap orang yang pelit. Dianggap orang yang tidak mau untuk berinfak, dianggap orang yang tidak mau medit bahasanya. Bukannya sadar, malah dia ngeyel. Begitu pula warga Islam jamaah. Sudah kita ingatkan, malah marah-marah dia. Malah marah-marah dia. Jadi pembelaan Islam jamaah itu ke atas, yaitu 10%. 10% tiap bulannya. Bohong kalau mengatakan kami tidak dipaksa, bohong sekali. Saya katakan bohong sampai tambah sekali sih kan. Beberapa kali mungkin malah. Bukan sekali itu bukan sekali jumlahnya, tapi bohong sekali itu sangat-sangat bohong maksud saya. Karena ya tadi kenyataannya dan sebagai standar kepahaman jamaah, sebagai standar jamaah ini diyakini atau tidak, loyal atau tidak, ada tergantung bayarnya nanti. Tergantung Anda kalau bayar berarti menunjukkan keloyalannya. Kalau nggak bayar maka siap-siap akan dikatakan jamaah tidak paham. Sehingga standar ini menjadi kerancuan. Ada satu sisi mengatakan sepenting sambung jamaah, artinya ngaji. Satu sisi sepenting bayar. Ternyata ini dipilah dan dipilih. Tapi inti to the point-nya adalah masalah ini, bayar ini tadi. Banyak orang yang mengatakan, oh kayak itu nggak pernah ngaji tapi agnia, sehingga sambungnya orang-orang kaya, sehingga sambungnya cukup bayar. Tetapi orang-orang miskin yang ngaji terus setiap hari dengan Islam jamaah ini, tapi kalau nggak bayar ya tetap aja dikatakan nggak paham, kurang paham, kepahamannya kurang. Jadi dari bawah ke atas mereka katakan dengan istilah infak persenan. Infak persen. Dari atas ke bawah mereka katakan ada yang sifatnya bantuan. Dan saya lihat ada kenaikan 10 juta. Untuk kelompok 30 juta, untuk desa 40 juta, dan untuk daerah. Kemarin saya lihat itu ada yang ada perbedaan lah, ada perbedaan. Katanya seperti itu. Nah, seperti dulu ada peningkatan 10 juta insya Allah. 60-70 juta gitu. Tapi itu bantuan itu ya sekali tok, dalam berdirinya masjid ya sekali itu tok aja. Secara logika pengeluaran masjid yang disetorkan ke pusat masih lebih banyak. Misalnya daerah kelompok di sini katakan mendapat bantuan 30 juta misalnya. Tetapi dia setiap bulan sudah menyetorkan 5 juta. Sejak kapan? Sejak berdirinya dijadikan kelompok dan sampai embuh raroh tanpa batas waktu. Artinya masih keuntungannya masih besar pusat itu. Nah, selain bantuan itu ada namanya hutang. Nah ini skema hutang ini yang akan kita bahas saat ini. Skema hutang. Jadi hutang itu gini, misalnya daerah mau membangun sebuah kapling. Daerah mau membeli tanah yang mungkin cukup luas yang nilainya miliaran mungkin. Nah itu dia dananya kan mesti utang pusat. Ini loh kadang-kadang kita lucu ya. Daerah sedang membangun, bayar apa tuh membangun sendiri, buat sendiri, tetapi dananya hutang. Sedangkan dalam masa hutang itu tidak boleh mengurangi setoran infak ke pusat. Jadi setor infak tetap ke pusat, tetapi juga mencicil atau membayar mencicil hutang terus. Ini skemanya ini. Misalnya ini rencana pembelian rumah sabilillah. Ini ditambahkan di sini ya, rumah sabilillah atau
tanah sabilillah itu aja ya. Skema pembiayaan yang bisa dipilih: 1. Pinjam pusat. Harus siap dana 50% dari harga rumah, angsuran 5 tahun atau 6 bulan. Jadi misalnya kalau pinjam pusat, pinjam sifatnya pinjam, ini maka harus ada dana separuh dulu, artinya 50%. Misalnya 1 miliar, berarti harus disediakan 500 juta dulu. Nah, dibaca bawahnya. Pilihan pertama pinjam pusat, misal harga 2 miliar. Ini ya, kita baca bawahnya. Pinjam pusat 1 miliar. Desa setempat atau daerah setempat harus siapkan dana 1 miliar dari Agenia. Cicilan ke pusat 1 miliar dibagi 60 bulan berarti 16.666.666 rupiah per bulan. Jika dana pinjaman dari Agenia sebesar 1 miliar dikembalikan dalam 5 tahun, maka cicilan Agenia juga sama. Berarti desa atau daerah harus mengeluarkan 33.333.333 rupiah yang harus disiapkan desa. Ya. Ini kalau pinjam ke pusat. Tadi kalau pinjam ke pusat intinya 50% harus disediakan. Bahasa 2 miliar berarti 1 miliar dari Agenia, 1 miliar lagi dari pusat. Nah, tapi ini pinjam ya, murni pinjam. Nah, misal ada Agenia 50 Agenia. Dari mana ini? Misal ada 50 Agenia person. Siap sodako 500.000 per bulan selama 60 bulan. Maka per bulan terkumpul 25 juta. Sisa 8.333.333 rupiah dari jamaah non Agenia. Per bulan desa mengembalikan 16 juta ke pusat dan 16 juta ke pribadi Agenia yang memberikan pinjaman. Nah, pinjaman ya. Tapi seakan-akan pinjaman nggak ada potongan, padahal ada. Fee ada. Oh, saya sebagai saksi itu ada itu. Jadi pusat itu tidak semena-mena menggelontorkan dana tanpa adanya gini-gini, tidak mungkin, mesti ada. Entah wakil 4 lah. Biasanya transaksinya saya tahu tidak secara resmi di depan kantor, di kantornya enggak. Biasanya kalau Anda tahu di itu ringin-ringin itu, dekat ringin itu. Coba Bung Lon nanti bisa cek di tempat udunan itu ada fee banyak, terutama pengurus-pengurus yang ngurusi bantuan, ngurusi touring, mobil touring, yang pencairan touring itu ada itu salam tempel itu. Kami tahu itu. Ngertilah cah kini ya. Tahu sendiri, bukan kok dari katanya tidak. Yang daerah-daerah yang mau memperbarui mobil-mobilnya itu ada salam tempel, daerah-daerah agar bantuannya, agar pinjamannya langsung di ACC, salam tempel kepada tim utang piutang, bahasa tim utang piutang, bahasa saya tim utang piutang. Paham sampai sini? Itu kalau pinjam pusat, pinjam lah ya. Dari sini aja kita sudah logika masuk akal. Mosok itu kan dana jamaah. Dari bawah ke pusat mintanya infak. Dan dari pusat ke bawah mintanya pinjam. Sedangkan pinjam ini kurang lebih pembayaran 5 tahun atau 60 bulan tidak boleh mengurangi infak yang sudah ditetapkan 10% dari. Jadi double. Adilkah ini? Buka akal waras, akal sehat, akal selamat. Jangan katakan Anda lebih baik jadi keset sementing jamaah. Dunia itu efroh, dunia itu luas. Islam itu rahmatalil alamin. Jangan mau hidup sekali jadikan kesetnya Bapak Imam, kesetnya pengurus pusat. Jadi keset tenan sampean. Ya, antum jadi keset tersungguhan sampean. Jangan mau. Nah, wa antumul a'laun. Anda itu orang yang mulia, wadi itu mulia. Jangan mau diinjak-injak jadi keset, jangan mau. Semboyan kok senajan dadi keset itu doktrin yang sangat parah itu. Mengasorkan jamaahnya untuk sabar tetap istiqomah dalam keasorannya. Yang pertama.
Yang kedua ini malah parah meneh, dibeli pusat. Ini namanya istilahnya kalau dalam BMT murabbahah. Jadi tanah itu dibeli oleh pusat, dijual lagi ke desa. Tidak harus siap dana 50%, tidak ada keringannya dari harga rumah. Setelah dibeli pusat, desa beli lagi dari pusat. Pusat ambil untung langsung 12,5%. Ini bukan nggak riba nih. Jadi kalau sudah ditunjukkan keuntungan tanpa antarodin, tanpa nyang-nyangan, itu pernah riba. Ini kan uang nih, langsung 12,5%. Kemudian mana tadi? Dana cair langsung dipotong 5% untuk mediator. Jangka waktu pembayaran 5 tahun atau 60%. Masih di markup 12%, 12,5%. Lalu dana cair langsung dipotong 5%. Ini untuk siapa? Ini peruntukannya untuk wakil 4 dan tim utang piutang. Saya tahu itu. Dan itu tanpa malu-malu diterangkan seperti itu. Itu satu proyek dong. Satu proyek saja. Bagaimana kalau beberapa puluh tempat jamaah, Islam jamaah kan ratusan tempat. Ini pada satu tempat. Memang ukhronya nggak seberapa. Mungkin dikatakan ukhronya. Tapi kalau VV seperti ini coba. Langsung potong 5%. Jadi dana belum cair sudah dipotong 5% dulu. Dan angkanya melambung lagi. Dilambungkan 12,5%. Nah ini contohnya. Misal harga rumah 2 miliar. Desa setempat tidak perlu menyiapkan dana 1 miliar, nggak perlu. Keuntungan pusat 12,5 miliar, artinya 250 juta. 2 miliar ditambah 12,5% berarti 250 juta, berarti 2 miliar 250 juta. Kemudian mediasi, biaya mediasi 100 juta, dipotong 100 juta, 5%-nya. Total 2 miliar ditambah 250 juta ditambah 100 juta sama dengan 2 miliar 350 juta. Cicilan ke pusat 2 miliar 350 juta dibagi 60 bulan sama dengan 39 juta 166.666 rupiah per bulan selama 60 bulan. Maka hasilnya dari mana ini? Misal ada 50 agniya, person siap sodako 500.000 selama 60 bulan, maka per bulan terkumpul 25 juta, sisa 14 juta, sekian dari jamaah non agniya. Oh enak nih ngomong. Yang dibebani agniya dan jamaah agniya, pusat terima bersih. La haula wala quwata illa billah. Ini sudah terjadi puluhan bahkan ratusan kali. Jadi konsep seperti ini, sistem seperti ini, the markup 12%. Ini kan apa namanya murabbah. Saya juga tahu lah, kita juga pernah di BMT kan juga tahu. Jadi tanah itu dibeli pusat. Terus kemudian pusat menjual lagi ke daerah dengan keuntungan 12,5%. Saat pencairan dana langsung mediatornya minta 5%, yaitu sama dengan 100 juta. Misalnya ini angkanya 2 miliar misalnya. Itu dibagi wakil 4 dan tim-tim. Ya saya tidak menuduh, itu saya sudah beberapa kali kok. Kan wakil 4 itu kan sebuah sebuah sistem. Saya tidak menyebutkan oknum, kan itu bukan oknum, itu memang hasil musyawarahnya seperti itu. Dulu wakau daerah pernah sampai ngudoroso dengan saya. Ngudoroso ya po cerita lah yo terus piye. Harganya sekian, tapi kok naik sekian. Kita harus otak-atik angka ini. Ini sampai ketahuan yang punya tanah apa nggak marah-marah ini. Kita sudah negosiasi semurah mungkin, sama pusat dilambungkan tinggi. Coba buka akal sehat, akal waras, itu dana-dana Anda semua.
Katanya untuk tanah sabilillah, tapi yang untuk kan jelas tadi bahasanya mediator, mediasi. Intinya ya pengantar. Mediator apa sih? Tugasnya itu apa? Mediator itu tugasnya hanya mengantarkan pencairan dana saja, tapi upahnya 500 juta. Memang timnya itu banyak, tapi kan proyeknya banyak juga, bukan hanya 1, 2, ratusan, puluhan, bahkan ratusan. Ada sekitar, kalau nggak salah itu dulu ada sekitar 20-an orang katanya. Katanya wakil batak tanya itu timnya ada pinter Pak. Nah, ya sekitar 20 pirong. Tapi kan punya bukan hanya satu objek, satu tempat itu, tapi puluhan tempat. Mungkin bahkan sampai ratusan tempat. Kalau modelnya seperti ini ya, nah lihat aja penjilat mobilnya bagus-bagus. Ya. Penjilat keamiran mobilnya bagus-bagus. Pantes lah badan. Anda masih mengelak, jangan mengelak. Ini tulisan yang berdasarkan fakta yang ada di lapangan seperti itu. Dan cerita nyata juga ada dan kita tahu itu. Jadi konsep seperti ini tuh konsep apa kita nggak, Masya Allah. Kalau dari bawah ke atas diminta untuk infak, diminta untuk ridho, bahkan bahasa mereka keberhasilan jamaah dah dilihat dari bagaimana pengurus bisa mengajak jamaahnya untuk infak sebanyak-banyaknya. Giliran cair bukannya jadi bantuan, bukannya jadi dana cuma-cuma, tetapi dua pilihan, hutang dan membeli. Hutang dan membeli. Kalau hutang berarti harus disiapkan dana separuh 50%. Kalau membeli berarti 100% di backup oleh pusat, namun di markup langsung dinaikkan harganya tanpa ada aling-aling. Ini ya seperti Bank Malian ya, haram ini ya. Karena ditunjukkan persentasenya dan itu yang dimainkan uangnya. Oh iya yang dimainkan uang bukan bendanya. Kalau murabahah masih mending bendanya. Akhirnya terjadi negosiasi. Kalau ini kan jual uang jelas. Kalau sekian berarti langsung nanti estimasinya sekian, 12,5% ditambah untuk fee mediator 5%. Dalam bahasa lebih kasarnya kurang ajar itu. Bukan kurang ajar nih. Menunggu saya betah. Lagi-lagi kemudian sampai daerah yang dibebani daerah. Lagi siapa? Diinjak-injak jamaahnya. Kita masih punya hutang pusat. Kita masih punya hutang pusat. Kita masih. Sementara sambil nyaur membayar hutang pusat 60 bulan. Sambil nyaur itu tetap infak tidak boleh kelong. Infak persenan tetap 10%. Ya, coba. Akal sehat, akal waras, dan akal selamat ini. Sementara nggak boleh. Nggak boleh berhenti, tetap membayar. Kan bati kan. Pol-polan bati dia. Tapi seperti ini sudah dibongkar begitu jelasnya, begitu gamblangnya seperti ini. Namun yang namanya hidayah ya sulit kalau Allah memang belum memberikan. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kalau Allah belum membuka hidayah ya tidak ada yang bisa menunjukkan. Kalau Allah membuka hidayahnya ya siapapun tidak ada yang bisa menyesatkan. Nah, kita usaha, kita semua usaha untuk membongkar, membuka, mengajak mereka, kasihan mereka. Ujungnya seperti itu. Adapun jualan surga paling diterima, jalan tunggal itu hanya iming-imingnya saja. Inti point to the point pokoknya adalah apa? Uang. Ya. Inti pokoknya adalah uang itu. Nah, jamaah semangat kon bela. Dan ini termasuk apa strategi untuk mengikat jamaah. Mengikat jamaah. Saya agnia 500.000 misalnya per bulan. Tadi skemanya kan itu ada 50. Ada berapa tadi? Ada sekitar
50 agniya 500.000 per bulan selama 6 tahun. Agniya tadi dibebani berapa? 6 tahun 500.000, 30 juta. Iya dah. Per agniya 30 juta. Lah kalau agniya Jakarta sih tidak masalah. Artinya agniya super, tapi di desa-desa ya podo wae. Coba logika Anda coba. Padahal daerah itu kalau hanya 1-2 miliar, insya Allah. Daerah loh, statusnya daerah itu sebuah hierarki kepengurusan yang kedua pusat. Itu berhenti aja nggak infak 1 tahun aja, insya Allah sudah tercapai 1 miliar. Nggak usah infak, nggak usah menyetorkan ke pusat. Misalnya Tawangmangu ini angka 150 juta sampai 200 juta. Cukup hanya waktu mungkin 6 sampai 7 bulan dia sudah bisa mengumpulkan apa? 1 miliar. Nggak perlu infak lah, nggak perlu hutang pusat, nggak perlu minta dibelikan misalnya. Tapi kan di garong-garongan. Intinya kan ya ini untuk diperas itu aja jamaahnya. Jamaahnya berperas ben semangat. Bahkan punya semboyan pengurus yang berhasil. Pengurus yang ngeruk jamaah. Ngeruk duitnya jamaah sakak. Ini debt collector apa jenenge tukang bang plecit apa tukang pala ini. Ayo, gimana akal sehat kita? Jadi Anda sedang ditipu sebenarnya. Keilmuan tidak boleh belajar lebih banyak. Keilmuannya hanya itu aja. Hanya modal yakin. Pokoknya yakin. Jamaah surga ke jamaah roh. Yakin pandi tompo. Yakin jalan tunggal masuk surga sama. Itu aja modalnya. Namun kenyataan di lapangan ya Anda akan diperas terus, diperas. Ayo sadarlah saudaraku semua. Ini bukan bohong, ini kenyataan, bisa dicek. Silakan dikonfirmasi ke pengurus. Jangan ke mantan, kalau mantan antum mengatakan fitnah. Tanyakan ke pengurus langsung aja. Dan insya Allah bidillah bagi para penyimak ribat akdi salim yang di dalam pun yang pernah ngurusi keuangan, insya Allah mengiyakan hal seperti ini. Cuman ya tadi kadang-kadang Anda masih mengatakan saya jadi jamaah itu walaupun deblek wani susue piye toh? Kok deblek wani susue piye toh? Walaupun saya deblek itu artinya saya jadi orang yang sangat hina, tapi masih bersyukur loh. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ya. Kalian tuh orang-orang mulia. Kalian tuh orang-orang sangat luar biasa. Orang iman kok gelem dihapusi ngopo. Ya. Anda tuh orang mulia. Ini loh yang dibombong, yang ditanamkan, Masya Allah, setiap seminggu 3 kali. Yang ditancapkan kepada jamaah sehingga dia berani berjuang walaupun dalam keadaan jadi keset pun. Padahal kehidupan di luar la haula wala quwata billah, nikmat karuan. Nikmat. Ya, santai nikmat. Infak sedekah ada. Sedekah yang diwajibkan dulu, yang menjadi tanggungan kita dulu, kewajiban kita dulu, sedekah. Masjid-masjid bagus-bagus. Nggak ada sampai ikatan-ikatan terlalu mengikat, nggak ada. Tidak seperti di dalam jamaah 10%. Sehingga nggak aneh, dulu saya sering katakan, ada kasus-kasus seperti ini. Hutang pusat yang dibebankan pada jamaahnya, kemudian berjamaahnya meninggal dunia. Ini menjadi sebuah kontroversi. Ini wajibnya orang, ini kan padahal sanggup 500.000 per bulan. Terusnya meninggal dunia, sudah selesai, berarti dihutang. Ya enggak lah. Dia nggak mengamalkan hak orang lain,
Itu yang hutang kan pengurus-pengurus kamu sendiri aja. Sudah, itu anggap dia sukarela membantu Anda aja. Sukarela membantu Anda untuk membayar hutang itu aja. Ya bukan beban dia, bukan. Dia tidak mengambil kemanfaatannya dari uang tersebut kok. Lalu dia disuruh tanggung jawab untuk membayar sampai matinya dia harus membayar. Ya tidak, itu dia sedang membantu kita itu aja. Dulu seperti itu saya. Walaupun seperti itu awal-awalnya ya di apa ya bahasanya masa akal juga, tetapi akhir-akhir justru malah dicurigai, ini kayaknya kok aneh nih. Penjelasannya kok aneh ini. Sehingga pada akhirnya ya ditemukan benar memang dianggap Mas Ikhwan ini memang punya pemahaman yang berbeda. Punya pemahaman yang berbeda. Ditanya perbedaannya mana juga nggak bingung, nggak bisa ngaku. Oke, begitu saudaraku semua. Ayo yang ada di dalam silahkan membuka akal sehat. Berpikir waras, berpikir sehat, berpikir selamatnya. Anda sedang tidak baik-baik saja, golongan Anda banyak yang meluruskan, golongan Anda banyak yang ya membenarkan. Artinya menyalahkan kemudian dibenarkan, diluruskan bagaimana benar, karena tak lain karena sebuah kasih sayang agar antum semua yang ada di dalam Salam Jamaah bisa membuka diri dan kemudian hijrah. Adapun kawan-kawan hijrah semakin kuat hijrahnya, dan kaum muslimin semakin mengetahui seluk-beluk ajaran sesat Salam Jamaah Jokam sehingga tidak tertarik untuk masuk ke dalamnya. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.